Sobat Cyber, alhamdulillah kita ngobrol Kampung Cyber kembali, dan malam ini rawuh Pak Tri Iman. Matur suwun Pak Tri sudah kerso rawuh di Kampung Cyber untuk Sami-sami. kita ada agenda atau ada kegiatan ngobrol di Kampung Cyber Pak, yang biasanya kita ngundang ada kegiatan aktivitas di beberapa tahun yang lalu Pak Tri. Karena ini pandemi, kita upayakan ngobrol tetap ada, tapi akhirnya begini Pak, satu ngobrolnya. Tapi mudah-mudahan dari beberapa kegiatan yang kita adakan ngobrol ini akan memberi manfaat dan memberikan informasi ke masyarakat Pak Tri. Dan untuk kesempatan malam ini Sobat Cyber, kebetulan rawuh Pak Tri, kita akan tanya-tanya, akan banyak menggali informasi dari beliau bagaimana khususnya pariwisata di Kota Blitar di masa pandemi ini, yang sedikit banyak di teman-teman pelaku wisata juga resah Pak, harus berhadapan dengan pandemi, atau istilahnya bukan berhadapan Pak nggih, atau istilahnya harus mampu dan harus mau untuk berdampingan dengan pandemi Covid agar wisatanya bisa berjalan. Dan tentunya kesiapan dari rekan-rekan pengelola pariwisata sendiri menurut Pak Tri bagaimana Pak di Kota Blitar sampai saat ini? Jadi memang semua lini, semua sektor itu hampir sama ya. Jadi terkejut dulu. Jadi ada pandemi COVID-19 ini, hampir semua sektor kehidupan itu terkejut. Termasuk teman-teman di destinasi. Jangankan yang teman-teman yang baru di destinasi, kami yang dinas saja juga terkejut. Dan kemudian persiapannya juga dengan percepatan dan tergopoh-gopoh lah istilahnya. Serba mendadak Pak. Serba mendadak. Bahkan pada waktu itu apa saja yang harus disiapkan itu kan menjadi sesuatu yang baru. Nah ini untungnya teman-teman destinasi itu termasuk di kampung-kampung wisata, ketika mereka harus menyesuaikan dan beradaptasi, ya mereka lakukan juga begitu. Jadi memang teman-teman alhamdulillah, walaupun persiapan ya juga nggak ada Pak ya, namanya pandemi kan nggak ada persiapan, tapi kesigapan mereka, kesigapan teman-teman dengan tetap bimbingan dinas itu kan tetap bisa berjalan. Jadi memang akhirnya ada beberapa juga yang kemudian karena kalau misalnya di kampung itu kan banyak faktor, tidak hanya sekedar misalnya menyiapkan sarana prasarana dari penyiapan COVID, tapi kadang-kadang ketakutan warga di sekitar ketika akan menerima kunjungan wisatawan dan sebagainya, ini juga menjadi penghambat khusus gitu. Oleh karena itu memang masih belum semua kampung wisata itu yang bisa kembali aktif seperti dulu. Termasuk Kampung Cyber Pak. Oh gitu ya. Belum berani buka. Belum berani buka karena memang kondisi seperti ini, dan juga memang resiko di masyarakat menurut kami juga lebih berat Pak, berat ke resikonya. Karena kalau kampung wisata itu kan bersentuhan langsung Pak antara pengunjung dengan warga sekitar, sehingga kami pun sampai saat ini belum berani untuk membuka, berbenah aja belum berani Pak. Kadung dibenahi ternyata pandemi masih panjang kan gitu. Tapi setidaknya kami juga mengupayakan bahwa keberadaan kampung cyber atau kampung-kampung kreatif itu di Kota Blitar sebenarnya tetap produktif, tetap ada kegiatan kan begitu Pak Tri. Nah, jadi itu juga yang kemudian kami coba dari sisi dinas, paling tidak pada waktu Desember kemarin ada beberapa kampung yang kemudian kami coba namanya revitalisasi. Nah, proses revitalisasi ini sebetulnya apa toh yang dilakukan di kampung itu ketika melakukan wisata di kampung. Nah ini yang kemudian diambil dengan model sekarang, model anak-anak milenial. Jadi disetting kegiatannya secara singkat kemudian disampaikan di media sosial. Nah semoga dengan itu nanti paling tidak ada dua hal yang kami inginkan. Yang pertama adalah kesiapan kampung itu karena tahu proses untuk menerima wisatawan. Kemudian yang kedua, wisatawan tahu betul apa sebetulnya yang
bisa dilayani oleh masing-masing kampung. Nah, ini nanti pada waktu tahun 2021 ini bersamaan dengan proses tahapan-tahapan pengurangan penyebaran COVID-19, semoga kampung ini juga mulai kembali menjadi sesuatu yang penting di proses pariwisatanya di Kota Blitar, sehingga benar-benar mampu menjadi penyangga sektor wisata utama di Kota Blitar, karena Kota Blitar kan tetap identik dengan makam Bung Karno dan Istana Gebang. Cuman kalau lama-lama hanya berpijak di dua itu saja, kan akhirnya lambat laun kalah dengan daerah yang lain gitu, betul. Pak. Karena memang juga objek yang sekarang ini kan lagi ngetrennya kan orang selfie, kemudian wifi itu ya foto-foto bersama itu. Kalau di objek makam Bung Karno dan Istana Gebang tanpa ada pengembangan tempat itu, ya nanti akhirnya orang sudah pernah di sana, jadi ngapain datang begitu. Kalau yang model-model anak-anak milenial sekarang ya, kalau yang Instagramable lah istilahnya. Itu ya. Kalau yang usia-usia kolonial gitu. Itu kan mereka lebih bagaimana berdoa di sana. Kemudian mendoakan proses religiusnya yang lebih besar di makam Bung Karno. Kalau itu memang ya tidak bisa tergantikan karena beliau adalah presiden yang pertama. Jadi mungkin pariwisata saat ini memang masih dihadapkan dengan dilema, Pak Tri, dilema. Satu sisi bahwa pariwisata harus mendatangkan orang, tapi ada satu sisi bahwa kebijakan di pemerintah sendiri untuk pengendalian COVID kan ada pembatasan kegiatan masyarakat. Ini menurut Pak Tri untuk teman-teman pelaku wisata ini harus bagaimana, Pak? Jadi memang kalau saya kasarnya begini, itu sebetulnya kesehatan versus ekonomi. Jadi kalau misalnya kita mengutamakan kesehatan full, ekonomi nggak jalan. Ketinggalan. Kalau ekonominya full, kena serang kesehatan, habis juga. Gitu. Jadi seberapapun pendapatan dari ekonomi, ketika orang itu kena sakit, habis juga ekonominya. Tidak menjadi apa. Oleh karena itu barangkali memang ini harus balance. Artinya balance 50-50, kesehatan harus dijaga ketat, tapi ekonomi bisa jalan dengan menjalankan kesehatan. Nah ini memang fungsi pemerintah, kemudian naik turun kebijakannya, melihat dari status daerah itu, dari mulai merah kemudian orange, lalu kuning, lalu hijau. Jadi itu harus dijaga. Lalu apakah pemerintah sendiri tidak bisa, karena prinsipnya penyakit itu yang ada di masyarakat. Bukan pemerintahnya kan gitu. Bukan pemerintah yang buat, Pak. Dan pemerintah tidak bisa kemudian menghalangi penyakit datang di masyarakat, kan tidak bisa. Karena itu memang harus semuanya, termasuk kampung-kampung wisata dan kampung-kampung kreatif itu, kalau sementara bertahan dulu, tidak usah buka dulu karena membahayakan. Ya sudah, itu kondisi itu yang harus dilakukan. Nanti ketika suatu saat ini sekarang vaksin sudah mulai disuntikan kan diimunisasikan. Semoga ini kemudian ada penguatan, lalu yang sudah sudah mengalami cobaan itu menjadi lebih kuat begitu, sehingga kemudian banyak orang yang sudah tahan dan bisa melakukan ekonomi kembali ini. Dan sebenarnya dari kementerian sendiri kan kondisi saat ini itu juga sudah mengupayakan, Pak, bagaimana pelaku wisata itu tetap bisa melakukan operasional kegiatannya. Tapi memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga pemerintah mungkin tidak akan nutup atau tidak akan jangan buka dulu kan gitu, ketika mereka sudah memenuhi persyaratan itu. Yang kemarin ada clean, healthy, dan safety kan itu, Pak. Selama itu sudah terpenuhi, itu mungkin kan pemerintah juga enggak serta-merta tutup itu kan, enggak. Ini bagaimana, Pak, untuk kondisi Kota Blitar sendiri? Ya, prinsip di Kota Blitar sama kebijakannya, termasuk kami sangat mendukung untuk kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan sing sederhana kan ngomongnya CHSE gitu ya. Ngomong sederhana begitu, CHSE apa itu CHSE itu kan clean,
kemudian health, safety and environment. Jadi ini kalau yang penting dijaga kebersihannya, kemudian keamanannya, lalu bagaimana lingkungan itu bisa memenuhi persyaratan kesehatan, itu. Nah, jadi ini yang kemudian kami sampaikan juga, dan kebetulan memang termasuk beberapa hotel, beberapa restoran sudah secara mandiri mereka mengisi form yang self assessment-nya itu yang sudah dilakukan, dan ini selalu kami motivasikan ke teman-teman di usaha pariwisata untuk melakukan itu, karena memang ya salah satu syarat untuk mereka mendapatkan kepercayaan dalam mendapatkan pelayanan dari masyarakat. Tidak hanya sekedar memenuhi formalitas, tapi ketika mereka bisa menunjukkan CHS itu, maka ada kepercayaan bahwa mereka bisa menerima pelayanan tetapi tetap menjaga kesehatan. Nah itu. Nah cuman begini Pak, akhirnya banyak teman-teman juga atau mungkin pemahaman di teman-teman pelaku wisata sendiri, karena terkadang untuk ngurusi itu dianggap ribet, dianggap sesuatu wah nambah penggawean kan gitu Pak. Lah padahal sekarang sistem yang dilakukan atau syarat yang harus terpenuhi kan semuanya online. Tapi kemarin gini Pak, di satu sisi bahwa ternyata itu harus ada nomor induk berusahanya Pak. Harus tersampaikan. Lah ini apakah memang suatu saat ketika teman-teman kampung kreatif ini mengalami suatu kendala di dalam pengurusan nomor induk berusahanya Pak, intinya apakah nanti dari pemerintah sendiri atau dari dinas sendiri untuk memfasilitasi bagaimana sih harusnya untuk bisa mendapatkan nomor induk berusaha ini, begitu Pak? Apakah bisa? Jadi sebetulnya pemerintah, termasuk dari pemerintah pusat, Pak Presiden, kebijakannya sudah cukup membumi ya. Artinya begini, NIB untuk mendapatkan NIB dan TDUP itu tanpa mengeluarkan uang sebetulnya. Dan bukan sesuatu yang sulit kan? Tidak terlalu sulit. Saya sendiri kan penasaran. Saya coba begitu. Nah ini coba ya. Nyoba Pak ya. Nyoba kan nggak percaya Nah, kebetulan memang istri kan punya usaha salon. Itu kan bagian dari saya coba, saya isikan usahanya apa, namanya apa. Ya langsung ngeprint di rumah bisa. Jadi ada izin usaha mikro dan kecil itu langsung ngeprint sendiri tanpa biaya, 0 rupiah itu. Oleh karena itu saya pikir memang kadang-kadang benar seperti yang sampaikan bahwa kita ini mungkin generasinya sudah terbangun karena biasa makan Indomie, mie instan. Nggak apa-apa Pak. Nggak akan disensor Pak. Jadi mie instan. Kalau mie instan itu langsung makan gitu. Nah, berarti apa istilahnya karena sering dimanja Pak? Ya karena kebiasaan. Jadi tidak hanya sekedar dimanja tapi kebiasaan untuk memperoleh sesuatu secara cepat. Sehingga harap kemudian dipraktekkan di dalam nilai kehidupan berikutnya juga, kalau di masyarakat begitu kesuwen gak usah dilakoni. Tapi nikmatnya beda Pak Tri. Ketika nanti dapatnya instan, memperolehnya katakanlah sugih kindang sugih itu kan habisnya juga cepat Pak. Biasanya seperti itu. Tapi kalau mendapatkan sesuatu itu dengan sedikit keringet itu kotos-kotos itu nikmatnya kan beda Pak sebenarnya. Cuman poin perjuangannya Pak Tri. Nah, akhirnya kalau menurut panjenengan bagaimana? Apakah memang poin perjuangan teman-teman atau kami ini masih kurang apa Pak? Kurang semangat atau kurang keras lagi atau gimana? Jadi kalau teman-teman kampung wisata dan kampung kreatif ini selalu ketika ngobrol dengan saya, ketika saya sampaikan bahwa effort usaha itu berdasarkan pengalaman saya belajar kemana-mana gitu. Kita semua kan sering belajar ke kampung-kampung wisata di daerah-daerah lain. Itu sudah sampai berdarah-darah, sudah hampir putus asa, baru terkenal. Itu 8 sampai dengan 14 tahun gitu. Jadi jangan berharap bahwa ketika melakukan sesuatu itu kemudian cepat sekali hasilnya. Terbukti memang kampung wisata dan kampung kreatif ini, kampung kreatif di Kota Blitar sekarang ini hampir sudah 2 dan 3 tahun ya. Kemarin 2017.
kemarin sudah mulai ada yang terkenal, sudah mulai ada datang wisatawan, dihantam COVID langsung mati semua. Terasa sekali, mati semua. Jadi ini sebetulnya kalau misalnya dari proses perkembangan, kalau melihat dari teman-teman yang lainnya, termasuk cepat sebetulnya kampung wisata kampung kreatif di Kota Blitar ini perkembangannya termasuk cepat, meskipun tidak secara keseluruhan. Jadi meskipun masih sekitar 30% lah yang bisa perkembangan cepat itu. Jadi memang komunikasi Pak, komunikasi kami di kampung kreatif itu sebenarnya kan juga cukup berjalan baik. Jadi katakanlah nanti kampung batok bagaimana, kampung kuliner bagaimana, kampung kuliner Blimbing, dari kampung Poklen bagaimana, terus 3D dan lain sebagainya, Batik Turi itu sering komunikasi. Dan harapan kami sebenarnya sederhana Pak Tri, bahwa karena kampung cyber itu lebih ke orientasinya ke teknologi informasi, anggap aja lah nanti kampung cyber portalnya lah, portal informasi untuk kampung-kampung kreatif yang ada di Kota Blitar. Sebenarnya kami siap, cuma memang kemarin sudah kita coba, terus ada pandemi itu memang pengaruhnya sangat luar biasa, sangat luar biasa lah. Ini mungkin yang perlu motivasi Pak akhirnya, motivasi ke teman-teman sendiri. Terutama dari Pak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar ini yang kami harapkan Pak Tri. Ini bagaimana Pak? Ya sebetulnya motivasi itu yang paling pokok adalah dari diri sendiri. Orang itu hanya sarana untuk mengingatkan saja prosesnya itu. Jadi kalau saya pikir teman-teman kampung wisata dan kampung kreatif ini sudah punya sebuah motivasi yang besar sebetulnya. Hanya memang kondisi yang kemudian mengharuskan menahan diri itu. Jadi proses itu akhirnya kalau dari kami tetap senantiasa untuk mengajak teman-teman dari kampung-kampung itu untuk lakukan saja sesuatu persiapan. Misalnya sekarang kan sudah terlihat misalnya di Kampung Batok sudah mulai ada beberapa fasilitas yang dia bangun di proses pandemi itu. Dia punya motivasi bahwa dia akan menyiapkan kalau sudah siap itu. Kalau maksudnya pandemi sudah selesai. Teman-teman di Kampung Batik Turi juga melakukan hal itu, sudah menyiapkan beberapa kegiatan, beberapa fasilitas. Kalau misalnya pandemi selesai. Ya memang tidak bisa diperkirakan kapan selesai, tapi kita semua berdoa, kita semua berharap bahwa ini akan segera paling tidak berkurang separuh begitu, kemudian ada kegiatan ekonomi yang separuhnya juga bisa berjalan gitu. Karena ini ngobrol Pak, kalau nggak sambil ngopi gitu ya. Mari ada kopi gunung. Ini kopi gunung ini dari Blitar Pak Tri. Oh iya. Dan mungkin dari Mas Sony, salah satu pelaku seni juga kalau di kita. Oh iya, Mas Sony pelukis itu Pelukisnya. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Karena larinya ke sana nanti. Ekonomi kreatif. Termasuk kopinya kan bisa nanti Pak. Ini panasnya yang penting. Kurang panas atau memang? Enggak, kalau panas begini bagus. Waktu COVID itu bagus. Iya. Walaupun tidak sampai membunuh COVID-nya Pak ya. Kalau membunuh COVID-nya kan panasnya luar biasa Pak nanti. Enggak, ini yang mencegah sudah. Alhamdulillah. Berarti agenda ngobrol kalau dilanjutkan dengan ngopi istilahnya bisa menekan penyebaran COVID-nya kan begitu Pak. Nggih Pak Tri ngapunten, ini kita lanjut lagi ngobrolnya. Terus komunikasi yang dibangun oleh dinas sendiri dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar ke teman-teman pelaku wisata bagaimana Pak? Apakah memang ada beberapa aktivitas dan kegiatan sebagai sarana untuk membangun komunikasi Pak di tahun-tahun kemarin? Ya, jadi kalau kemarin itu kebetulan juga kalau yang tahun 2020 itu kami dibantu oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu pelatihan sumber daya manusia. Jadi ada 2 kegiatan pelatihan. Itu juga bagian untuk fasilitasi untuk kami bisa komunikasi dengan teman-teman itu. Kemudian yang kedua, secara khusus tadi sudah saya sampaikan di kampung wisata. Itu yang
aktif, jadi kampung wisata yang sudah aktif dan real ada kegiatan, kami lakukan shopping, pembuatan film untuk proses pelayanan di masing-masing kampung wisata. Kemudian berikutnya kami ngajak ngobrol teman-teman pelaku itu untuk membicarakan kalau di proses pemerintahan itu tahun sekarang ini sudah membicarakan tahun 2022 apa yang mau dilakukan. Musrenbang Pak ya. Nah itu jadi proses persiapan Musrenbang tahun 2022 dan sekaligus proses penyiapan RPJM sampai dengan 2024. Dan ini sudah kami lakukan sehingga kemudian tinggal nanti kalau kemarin kan konteksnya apa yang akan mereka lakukan, lalu pemerintah daerah, dinas pariwisata apa yang bisa untuk masuk di dalamnya. Karena prinsipnya dinas pariwisata ini tidak bisa memberi bantuan full begitu, tidak bisa. Ya, tidak mungkin itu. Pemerintah itu tidak bisa memberikan bantuan full gitu ya. Ngajukan proposal di ACC tidak gitu Pak ya. Tenaganya tidak cukup, anggarannya tidak cukup gitu. Jadi pemerintah ini paling ya fasilitasi, regulasi begitu. Jadi poinnya adalah bagaimana kami bisa berdaya. Betul. Bagaimana kami bisa swadaya, maka pemerintah nggak tinggal diam. Poinnya di situ Pak betul, ya. Bukan berarti kami harus ini konsep Pak, terus kita berikan minta ke semua. dinas. Nggak bisa Pak. Nggak bisa kalau gitu. Sulit kalau. Jadi poinnya di situ Sobat Cyber bahwasanya dinas tidak akan pernah meninggalkan pelaku-pelaku wisata selama pelaku wisata itu juga mampu untuk merencanakan diri sendiri, terus membangun dirinya sendiri, berupaya dan memunculkan kemandirian. Kan sepertinya begitu Pak. Kalau full dinas, ya tidak mungkin. Nggak ada Pak ya. Tidak mungkin. Atau tidak mungkin itu tadi. Jadi itu sebetulnya kan berlaku secara umum di dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau misalnya saya seorang pengusaha, kemudian mau merekrut karyawan, maka dilihat orang itu punya potensi apa di dalam dirinya. Nah, ketika punya potensi itu apa yang dia bisa kerjakan, kan gitu. Tidak mungkin misalnya saya pengusaha mau merekrut seseorang, dia tidak punya apa-apa. Oke, saya latih sampai jadi karyawan, tidak mungkin, kan gitu. Jadi mestinya ya apa yang sudah dia bisa kerjakan baru saya rekrut jadi karyawan. Nah ini sebetulnya secara umum seperti itu dulu. Jadi kalau teman-teman sekarang ini alhamdulillah di Kota Blitar itu teman-teman kampung wisata itu mereka swadaya dulu. Kemudian kalau saya gampangnya begini ya, kalau pemerintah itu biasanya rodok gaya gitu, jenengan kampung wisata yang jenang, dinas pariwisata yang jenengi gitu. Jadi oleh pena itu Sebenarnya enggak Pak. Sebenarnya ketika kami dibantu dengan adanya regulasi dan kebijakan, itu sudah sangat membantu sebenarnya. Tapi poinnya atau hal yang harus disadari oleh teman-teman pelaku wisata itu yang berdarah-darahnya ini loh Pak. Bahwa jangan sekedar konsep terus disonding ke dinas kan, tapi konsep itu munculkan dulu menjadi sesuatu kan gitu Pak ya, menjadi sesuatu. Minimal kalau nanti harus 100% kita bisa 50% lah. Nah, 50%-nya monggo baru dibicarakan dengan dinas. Mungkin seperti itu Pak. Nah, kalau saya malah lebih ekstrim. 70% dulu kampung itu, yang 30% baru pemerintah daerah. Makanya kalau saya ngajak teman-teman semacam studi banding gitu, ke daerah-daerah lain itu, saya selalu pesan kepada teman-teman itu begini, tanyakan itu yang berdarah-darah, jangan tanyakan suksesnya gitu, tapi bagaimana mereka menemui kesulitan, bagaimana mengatasi kesulitan itu tanyakan. Kalau suksesnya apa enak, jangan gampang. Berapa tahun dia bisa menempuh itu, baru kemudian bagaimana caranya sampai dia bisa menemui menyelesaikan masalah-masalah itu yang paling penting. Jadi memang belajar. Proses belajarnya itu bagaimana membangun, bukan bagaimana saya sudah menikmati. Jadi poinnya bahwa kalau kita memang ingin berkolaborasi dengan dinas, kan begitu, sajikan sesuatu yang memang nanti dinas menilainya bahwa ini pantas untuk kita tindak lanjuti. Mungkin di situ Pak Tri ya. Jadi memang ya sebetulnya kemampuan kami lebih kemudian fasilitasinya misalnya penandaan gitu ya. Penandaan itu misalnya
semacam gerbang, gitu. Atau petunjuk-petunjuk di jalan raya, misalnya menuju Kampung Siber. Itu ada petunjuk-petunjuk di jalan raya. Lalu yang kedua mungkin bisa kerjasama untuk proses promosi dan marketing. Nah, ini meskipun kami kan belajar juga ke teman-teman yang pelaku itu bahwa sekarang proses promosi dan marketing yang paling bagus menggunakan cara apa. Nah, gitu. Cuman di kami ada sebagian anggaran yang kemudian bisa dijadikan satu supaya kampung itu atau teman-teman yang punya usaha itu bisa melakukan proses itu. Jadi penguatan sebetulnya lebih banyak penguatan. Lebih banyak ke penguatannya, lebih banyak ke pemantapannya bahwa ini sudah bukan berarti dinas atau pemerintah kota tinggal nikmati enaknya saja kan, bukan. Karena prosesnya masih panjang kan Pak. Ketika Kampung Cyber muncul seperti ini, terus kita tidak mampu untuk bisa mengembangkan diri, dinas turun pun akan menjadi sebuah hal yang sia-sia Pak. Iya, ya percuma juga. Kan seperti itu. Akhirnya ini terus diapa nih meneh kan itu. Karena konsepnya kan pemberdayaan. Nah, yang menjadi kendala memang Pak di kami di masyarakat itu, bagaimana masyarakat ini mampu untuk berdaya, bagaimana masyarakat ini menyadari bahwa kita itu harus berdaya dulu. Dan inisiator terkadang sudah pusing Pak, sudah pusing dulu, sudah harus angkat tangan lempar handuk putih dulu, baru nanti masyarakat tuh, wah tibake wingi gini lah itu Pak. Itu yang menjadi kendala lah. Mungkin suntikan motivasi Pak Tri. Jadi suntikan motivasi yang memang dari dinas itu bisa berharap untuk bisa kita dapatkan. Jadi menyambung tadi Pak Tri bahwasanya sebenarnya pariwisata itu kan tidak bisa lepas dengan dua hal Pak. Kebudayaan dan ekonomi kreatif. Kebudayaan dan ekonomi kreatif. Tapi dua hal ini mungkin ingin kami di lain kesempatan. Karena ini panjang Pak. Kalau kebudayaan. Kalau sekarang saya cuma dapat 1 gelas kopi. Nah, ini kalau nanti mestinya ada 2 lagi pertemuan khusus kebudayaan, 1 lagi khusus ekonomi kreatif. Jadi dapat 2 kopi lagi saya. 3. Cuma satu hal Pak Tri, satu hal biar nanti bisa nyambung. Alhamdulillah Kelurahan Gedok, Kelurahan Gedok itu ada potensi yang luar biasa dan itu nanti bisa menjadi salah satu tambahan destinasi wisata Pak, destinasi wisata. Dan kemarin sudah dilakukan 2 kali ekskavasi. Lah apakah di tahun 2021 ini ada kemungkinan untuk dilanjutkan Pak Tri? Jadi memang karena sudah menjadi sebuah program untuk mengetahui seberapa besar Candi Gedok itu. Maka di tahun 2021 juga pemerintah kota menyiapkan, meskipun karena ada proses Covid itu sehingga fokusnya lebih kepada bagaimana penanganan Covid, termasuk pemulihan pada Covid itu, sehingga anggarannya juga sangat terbatas. Nah, ini kami berharap bahwa nanti 2021 ini ada 3 hal yang ingin disampaikan. Yang pertama perpanjangan untuk sewa, kemudian yang kedua ekskavasi lanjutan, yang kemudian juga nanti kami akan kalau perlu minta bantuan ke BPJB sehingga ekskavasi ada 2 kali. Lalu kemudian yang ketiga adalah semacam kajian apa yang harus dilakukan selanjutnya, karena tanah di sana kan bukan tanah aset, sebagian besar kan tanahnya marga. Jadi apakah ada kemungkinan dibeli apakah layak dilepaskan, dibebaskan menjadi asetnya pemerintah daerah, itu akan dilakukan kajian, dikaji dulu sehingga biar nanti khawatirnya begini Pak, wah ngerti rasa-rasa dituku terus regane dunggane kan sebetulnya kalau di proses cagar budaya itu kemudian kalau di situ ada objek cagar budayanya juga percuma kalau dipertahankan, karena ditetapkan sebagai cagar budaya pun tidak bisa diapa-apakan karena di situ ada undang-undang yang mengatur bahwa tidak boleh kegiatan di situ, tidak boleh merubah satu jengkal pun tanah di situ kan. Kalau dia
sampai dengan melanggar Undang-Undang Cagar Budaya itu ya lumayan itu. Ini ngomong budaya nanti mestinya tahap lumayan berikutnya hukumannya ya. atau lumayan apa? Sedikit saja Pak. Oh, karena gini Pak. Kenapa ini saya tanyakan di sekarang itu ada kaitannya dengan kami Pak. Okay. Kampung Seber itu tidak bisa lepas dengan keberadaan Candi Gedog. Oh iya. Karena ya. satu wilayah kelurahan, Pak. Sebetulnya Gedog ini nanti banyak potensinya. Termasuk ada yang masih mau digarap itu outbound. Iya. Nah, itu besar juga itu. Iya. Jadi memang kalau pemerintah Kota Blitar itu kan dengan Maya Juwita masyarakat berdaya menuju kota pariwisata itu menginginkan setiap kelurahan punya potensi yang dikembangkan dengan lokalitasnya gitu. Nah, termasuk sekarang ini Gedog menjadi istimewa karena punya candi itu. Dan satu-satunya di Kota Blitar, Pak. Yang baru ketemu maksudnya. Iya, sebetulnya potensi itu besar sekali. Hanya memang kita untuk melakukan ekskavasi agak bersabar, Pak. Iya, harus bersabar dulu. Berarti harus bersabar dulu Sobat Seber, bahwasanya nanti akan dilanjutkan ke pembicaraan tentang kebudayaan. Ternyata saya pancing-pancing, beliau belum kerso untuk menyampaikan. Itu cukup dipahami dan diketahui bahwa ekskavasi lanjut kan cukup di situ. Dan kemungkinan atau sangat dimungkinkan Candi Gedog menjadi tambahan satu destinasi pariwisata. Kalau nanti tambahan jadi satu bidang kebudayaan nanti, ternyata menurut beliau masih nanti. Oke, mungkin itu Sobat Seber yang bisa kita bahas pada malam hari ini di ngobrol kali ini. Closing statement Pak Tri untuk pariwisata di Kota Blitar itu bagaimana, dan harapan Pak Tri terhadap teman-teman pelaku wisata di Kota Blitar. Monggo. Yang paling utama ingin saya sampaikan kepada semuanya saja yang melihat proses ini, bahwa tanggung jawab kita itu tidak hanya tanggung jawab pada diri pribadi, tapi tanggung jawab kita ini banyak hal. Tanggung jawab pribadi, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab masyarakat. Artinya, ini saya kaitkan dengan proses pandemi COVID-19 itu, bahwa kalau kita menjaga kesehatan kita tidak terkena COVID dengan semua protokol kesehatannya, maka kemudian kita menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita. Kalau pandemi ini bisa ditahan, COVID ini bisa ditahan penyebarannya, maka sama dengan kita menghidupkan kembali usaha-usaha pariwisata, sama dengan kita menghidupkan kembali destinasi-destinasi, sama dengan kita menghidupi karyawan-karyawan yang di dunia usaha itu untuk kembali bekerja, kembali mendapatkan pendapatan. Jadi ini paling penting bagi saya. Menurut saya satu itu menjadi kewajiban kita untuk menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, lanjutkan teman-teman usaha pariwisata, terutama destinasi-destinasi yang ada di Kota Blitar, lanjutkan usahanya, tunjukkan bahwa panjenengan ada, sehingga pemerintah Kota Blitar nanti secara otomatis akan membantu sekuatnya. Kalau panjenengan menunjukkan usaha sekuatnya, pemerintah daerah pasti akan memberi bantuan sekuatnya juga. Jadi ini akan seimbang. Jadi kalau misalnya hanya mengharapkan bantuan pemerintah saja, ya tidak memungkinkan. Barangkali itu. Terima kasih Pak Tri. Demikian Sobat Seber, kita akhiri sampai di sini untuk ngobrol kali ini. Salam literasi, salam kreatif.